Baik, tujuan pembuatan video ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas garis yang saya dapatkan. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menyiapkan deret kereaktifan logam atau umum disebut sebagai deret volta, di mana kita menggunakan hidrogen sebagai batas penanda dari logam. Di sini hidrogennya. Oleh sebab itu hidrogennya saya memberikan warna khusus. Unsur logam yang berada di sebelah kiri, di sebelah kanan hidrogen, maksud saya di sebelah kanan, di sini itu mudah mengalami reduksi. Reduksi. Sedangkan untuk unsur logam yang berada di kanan H itu mudah mengalami oksidasi. Oksidasi. Eh, Penyusunannya dari arah makin ke kanan ini menandakan bahwa dia itu makin reaktif. Oleh sebab itu Li, Na, termasuk Ka itu termasuk logam-logam yang reaktif karena mudah melepaskan elektron sehingga mudah mengalami oksidasi. Sebagai contoh adalah Mn. Mn ini itu umum digunakan sebagai senyawa oksidator. Contohnya adalah KMnO4. Baik, saya lanjutkan untuk masuk ke materi. Pertama-tama saya ingin membahas untuk reaksi daya reduksi yang dilakukan dalam percobaan reaksi logam. Yang pertama adalah pengujian daya reduksi. Sampel logam yang digunakan dalam percobaan ini yaitu logam aluminium, logam Zn atau seng, logam Fe atau besi, dan kita juga mengambil sampel untuk logam yang mudah mengalami reduksi dan sulit mengalami oksidasi. Logam yang dipilih adalah logam Cu. Reaksinya dapat digambarkan seperti ini. Kita mengambil padatan, maaf, saya ganti dulu warnanya. Saya membuat reaksinya seperti ini, aluminium. Apabila suatu unsur itu berdiri sendiri tanpa membentuk senyawa dan tidak memiliki ion, maka dapat kita simpulkan bahwa biloxnya itu bernilai 0. Bernilai 0. Aluminium di sini direaksikan bersama padatan iodin. Fasenya solid juga ya, padat juga. Di mana biloxnya juga ini bernilai 0 karena dia juga berdiri sendiri. Sehingga kedua unsur ini akan bereaksi membentuk AlI3. Maaf, saya perbaiki penulisannya agar lebih mudah dipahami. AlI3. Pemberian iodium menjadi 3 di sini itu karena kita mengingat bahwa aluminium ini adalah atom yang bervalensi 3 dalam senyawa. Dijumlahkan dengan pelepasan gas iodin dalam wujud gas. Sedangkan ini berwujud liquid. Berwujud liquid. Maaf. Ini juga berwujud padat. Dan di sebelah sini juga ditambahkan H2O. Pemberian H2O di sebelah kanan itu karena dalam reaksi ini itu digunakan H2O sebagai katalisnya. Dikatakan sebagai katalis karena H2O ini adalah memberikan jalan reaksi, memberikan jalan untuk mempercepat reaksi antara kedua padatan yang padat ini. Karena dengan pemberian air atau H2O ini akan memperbesar permukaan sentuh antar kedua logam untuk bereaksi. Di sini saya akan menyetarkannya terlebih dahulu. Di sini digunakan 4I karena di sini diberikan 2 dan 3 dikali 2 itu 6, 7, 8. Di sini sudah 8. Maka aluminiumnya diberikan 2. Dapat kita lihat di sini bahwa aluminium di sini itu
bernilai positif 3. Iodnya di sini juga minus 3. Karena mengingat bahwa iod di sini tuh minus 1. Ini 0. Baik, fokus saya itu hanya mengarah kepada aluminium dan I2 ini dalam bentuk senyawa. Di mana aluminium ini mengalami oksidasi dari 0 menjadi 3 oksidasi. Sedangkan iodnya di sini itu mengalami reduksi karena terjadi penurunan dari 0 menjadi minus 3 sehingga dia mengalami reduksi. Seperti itu. Begitupun yang terjadi untuk logam-logam sampel yang lainnya seperti eh, Zn, Fe, tapi tidak berlaku untuk Cu karena berdasarkan hasil reaksi yang kami dapatkan, Cu itu tidak bereaksi. Adapun contohnya adalah seperti ini. Dapat kita lihat di sini bahwa saat direaksikan aluminium ini, logam aluminium menghasilkan warna kuning kecoklatan. Sedangkan untuk Zn itu menghasilkan warna hijau dengan sedikit bintik-bintik kekuningan seperti ini. Dan Cu hanya berwujud seperti ini. Bahkan dalam percobaan di dalam laboratorium, Cu ini bersifat menolak air atau tidak menyerap air. Dan Fe menghasilkan coklat kehitaman. Adanya warna kuning dan kuning pada Al ini menandakan bahwa telah terjadi reduksi pada iod dan logamnya itu mengalami oksidasi. Oleh sebab itu, mengapa pada proses perkaratan besi itu menghasilkan warna sedikit kuning kecoklatan, karena pada dasarnya terjadinya korosi atau perkaratan itu adalah menandakan bahwa terjadi oksidasi pada suatu logam. Oleh sebab itu ditandai dengan warna kuning pada percobaan ini. Aluminiumnya menguning, begitupun untuk Zn-nya ada kuning dan ada sedikit kuning dengan warna hijau yang lebih dominan, dan Fe membentuk coklat kehitaman. Seperti itu. Baik, mungkin untuk percobaan daya reduksi logam hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, baik, melanjutkan materi yang tadi. Di sini saya akan membahas reaktivitas logam alkali dan alkali tanah. Di sini saya telah menyiapkan tabel periodik di mana ada litium untuk golongan alkali Na, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dalam percobaan di laboratorium kita hanya menggunakan logam litium dan logam natrium. Logam litium dan natrium yang digunakan itu dalam fase padat. Baik, saya akan menjelaskan terkait bagaimana prosedur dan mekanisme-mekanisme dalam percobaan reaktivitas logam alkali. Reaktivitas logam alkali. Dalam percobaan ini kita hanya menggunakan sampel natrium dan litium. Saya akan menggambarkan bagaimana proses reaksinya. Mula-mula untuk natrium dan litium ini termasuk logam yang sangat reaktif dengan air, sehingga logam ini ketika bereaksi itu dapat menghasilkan ledakan. Ledakan untuk litium dan natrium bahkan menghasilkan nyala api. Kedua logam ini direaksikan menggunakan cawan Petri. Kurang lebih bentuk cawan Petrinya itu seperti ini. Dia itu berbentuk mangkuk tapi bentuknya itu datar seperti ini. Kemudian sebelum direaksikan dengan air, kita menempatkan secarik kertas saring. Kertas saring dipilih karena kertas saring itu mudah menyerap air. Tujuan pemberian kertas di sini juga bertujuan menghindari terjadinya pecahan atau rusaknya cawan Petri akibat ledakan yang dihasilkan oleh logam. Logam-logam ini itu umumnya disimpan
dalam larutan 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 minyak, maksud saya disimpan dalam larutan lilin misalnya, karena logam ini apabila dibiarkan dalam udara terbuka itu bisa mengalami reaksi secara sendirinya atau bersifat spontan, karena kedua logam ini itu mudah sekali melepaskan elektron sehingga mudah mengalami oksidasi. Itu maksud logam ini disimpan dalam minyak. Umumnya itu adalah minyak tanah atau larutan lilin, parafin. Lilin atau parafin atau lilin maksud saya. Biasanya dalam laboratorium itu kita menggunakan sedikit saja pada serpihan logamnya. Logam natrium dan litium ini bersifat lunak sehingga dapat dipotong menggunakan pisau atau gunting. Baik, langsung saja saya akan menggambarkan bagaimana reaksi yang terjadi. Pertama, kita menggunakan unsur natrium direaksikan bersama H2O, di mana akan terjadi biloxnya saya gambarkan. Natrium ini memiliki bilox 0. H2 di sini bersifat plus 2 karena oksigen ini minus 1, di mana akan menghasilkan senyawa yang bersifat basa kuat. Basa kuatnya adalah NaOH. Dapat kita lihat di sini natriumnya itu plus 2, minus 2, dan maaf, natriumnya itu plus 1, hidrogennya juga plus 1, dan melepaskan gas hidrogen. Pokoknya itu 0. Baik, saya akan menurunkan sedikit. Dapat kita lihat di sini bahwa natriumnya itu mengalami oksidasi karena dia mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi plus 1. Dan hidrogen di sini mengalami penurunan bilox dari awalnya plus 2 menjadi plus 1. Dan bahkan hidrogen yang pada bagian sini itu bersifat 0. Baik, reaksinya perlu disetarakan. 2, 2, 4. Di sini. Baik. Oh, enaknya pilih 2 di sini. Dan di sini dalam fase solid, ini dalam fase liquid, ini sudah membentuk larutan atau berbentuk aqueous. Hidrogen di sini itu bersifat gas, berwujud gas. Oleh sebab itu pada natrium ini menghasilkan nyala api. Baik, saya akan menjelaskan menurut tabel periodiknya. Berdasarkan tabel periodik, dari Li hingga Cs ini adalah makin mudah melepaskan elektron karena besarnya kulit mempengaruhi misalnya natrium di sini. Elektron valensinya yang berada di luar itu makin sulit, daya tariknya itu makin mengecil sehingga sangat mudah melepaskan elektron terluarnya. Begitupun untuk kalium, Rb, Cs, dan francium, sehingga makin ke bawah ini kemampuannya dalam melepaskan elektron valensi itu makin besar. Oleh sebab itu, dalam penambahan indikator Pp setelah pasca kedua logam ini bereaksi, natrium akan menghasilkan warna yang lebih berwarna ungu, maksudnya lebih basah.
Karena mengingat bahwa makin ke bawah, reaktivitasnya itu makin bertambah. Dari Li ke Cs, itu makin makin reaktif terhadap, makin reaktif terhadap air. Saya akan memberikan contohnya di sini. Dapat kita lihat di sini bahwa logam Na di sini itu menghasilkan warna ungu yang lebih dominan daripada litium, sehingga natrium ini lebih reaktif daripada litium jika diamati setelah penambahan indikator phenolphthalein, menandakan bahwa NaOH ini adalah senyawa yang sangat basah. Baik, selanjutnya, baik melanjutkan materi yang tadi. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas bagaimana kereaktifan logam alkali tanah. Sampel yang digunakan di laboratorium pada pengujian kereaktifan logam alkali tanah yaitu adalah logam Ca dan logam Mg. Dapat kita lihat di sini bahwa berdasarkan teori itu Ca itu akan mengalami mengalami reaksi yang lebih hebat daripada Mg pada magnesium. Karena Ca ini akan lebih mudah melepaskan elektron valensinya dibandingkan magnesium. Baik, saya lanjut. Sedikit berbeda pada pengujian logam alkali. Logam alkali tanah ini sedikit lebih stabil ketika direaksikan dengan air. Buktinya adalah pada pengujian di laboratorium, kedua logam ini itu perlu diberikan pemanasan saat direaksikan bersama air. Di mana saya akan mengobarkan tabung reaksinya. Anggaplah ini air, saya gunakan warna biru untuk mempermudah. Saya gunakan air di sini dan beberapa serbuk logamnya. Saya berikan warna hitam. Serbuk logamnya. Dalam reaksinya ini kita memerlukan sedikit pemanasan. Mengingat bahwa dengan pemanasan itu akan mempercepat energi kinetik dalam molekul. Gunakan warna merah supaya gambar nyala apinya. Kita menggunakan Bunsen. Apabila terlihat dalam reaksi itu akan menimbulkan uji positif pada reaksi ini itu terjadi apabila air ini itu terjadi ledakan dan gelembung-gelembung yang sangat besar. Seperti ini. Dia itu akan menghasilkan gelembung yang sangat besar. Bahkan bisa bisa keluar, tapi tidak menimbulkan api ataupun ledakan yang cukup besar seperti pada pengujian logam alkali. Sehingga dalam reaksinya dapat kita gambarkan seperti ini. Saya mengambil contoh adalah logam kalsium atau Ca. Ini tuh dalam wujud solid, ini liquid. Itu menghasilkan karena mengingat bahwa Ca itu dalam senyawanya itu bervalensi 2, kita gunakan seperti ini. CaOH 2 kali.
Karena, itulah perbedaan dari logam alkali dan logam alkali tanah. Selain logam alkali tanah kelimpahannya lebih banyak ditemukan di bawah tanah, logam alkali tanah itu, bervalensi 2 dan dan melepaskan 2 elektron, sedangkan logam alkali itu menghasilkan, 1 elektron atau bervalensi 1. Tambah apa, hidrogen. Di sini perlu disetarakan, ini ada 4 kali 2 di sini. Jadi, oh maaf, kali 2 di sini. Untuk CA-nya juga tidak perlu sepertinya. Baik, setaranya seperti ini. Oh, maaf saya lupa untuk memberikan biloksnya, keterangan biloksnya. Di sini karena unsurnya bersendiri-sendiri itu 0, minus 1, minus 2 untuk oksigen, dan plus 2 untuk hidrogen. CA-nya di sini biloksnya naik menjadi plus 2, sedangkan biloks senyawa ini itu, maaf, biloks senyawanya ini itu minus 2. Untuk ini 0. Terlihat di sini bahwa hidrogen itu mengalami reduksi. Karena dari plus 2 menjadi 0. Jadi dia itu mengalami reduksi. Sedangkan pada Ca itu mengalami kenaikan. Di mana dari 0 itu berubah menjadi plus 2. Sehingga Ca ini mengalami oksidasi. Baik, mungkin seperti inilah gambaran reaksinya. Saya akan memberikan gambarannya saat di laboratorium. Di sini tadi menandakan bahwa nah, Na ini lebih reaktif karena dia itu menghasilkan senyawa basa yang lebih kuat daripada litium. Baik, pada pengujian reaksi kalsium dengan magnesium itu tidak terlihat perbedaan mendasar karena pada penambahan indikator PP atau penoftalin itu menghasilkan warna ungu yang dengan intensitas warna itu yang setara. Dapat kita lihat di sini warnanya itu setara dan tidak hilang, sehingga kedua senyawa ini kemungkinan memiliki perbandingan pH yang tidak terlalu jauh. Tetapi pada saat direaksikan, logam Ca ini bereaksi lebih hebat daripada magnesium. Mungkin seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi berdasarkan gambaran reaksi yang saya jelaskan tadi, dapat saya berikan simpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan kereaktifan daya reduksi di percobaan yang diurutkan itu sesuai dengan teori dari deret volta di samping, di mana aluminium itu bersifat daya reduksinya itu lebih kuat daripada Zn, dan Zn ini lebih kuat daripada Fe, dan Fe ini lebih kuat daripada Cu. Mengingat sebenarnya Cu ini adalah logam yang berada di kanan H, di mana dia itu sebenarnya sulit mengalami oksidasi. Dan kesimpulan yang kedua adalah dalam reaksi logam alkali, unsur logam litium itu lebih maksud saya dalam pengujian reaksi logam alkali, natrium itu lebih reaktif daripada Li. Dan yang ketiga, logam Ca itu lebih reaktif daripada Mg. Jadi berdasarkan hal ini semuanya itu sesuai dengan teori. Baik, sebelum menutup perjumpaan ini, saya ingin memperlihatkan video. Adapun videonya yaitu seperti ini.
Kita akan melihat bagaimana percobaan pada saat logam natrium direaksikan. Dapat kita lihat pada video ini, di mana serpihan logam natrium itu benar-benar reaktif. Dapat kita lihat menghasilkan nyala api dan menghasilkan gas hidrogen. Namun sedikit berbeda pada saat pereaksian logam litium. Logam litium sedikit memerlukan waktu sebelum bereaksi. Namun tetap bereaksi juga, tapi sedikit lama, lebih lambat. Dapat kita lihat bahwa sedikit reaktif, tetapi hanya sedikit melepaskan gas hidrogen. Baik, jadi perbedaan mendasar dari pereaksian litium dengan natrium itu, litium itu tidak menghasilkan nyala api. Sedangkan pada saat penambahan indikator phenolphthalein dapat kita lihat. Dapat kita lihat di sini bahwa pada saat penambahan indikator PP dapat kita lihat bahwa kedua unsur ini menghasilkan senyawa yang bersifat basah. Namun sedikit berbeda untuk litium karena pengaruh waktu, warna ungunya itu seperti menghilang. Tetapi pada logam natrium itu sifat warna ungunya bertahan. Hal ini menandakan bahwa NaOH yang dihasilkan oleh natrium itu benar-benar senyawa basa kuat. Baik, mungkin sekianlah video materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.